Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Putra Siagian dan rekan saya yang cantik di sana. Siapa namanya? Ayo. Oke, ayo. Udah berapa kali barengan tapi lupa ya Bang? Lupa. Namanya siapa, Dek? Hasana. Sana udah makan, Dek? Alhamdulillah Bang, belum. Oh, belum. Oh, ini kecil-kecil tapi Alhamdulillah. banyak ini makannya Iya, ya. senang sekali tentunya kali ini kami hadir kembali ya di acara Markombur ya. Markombur. Berkembur lah kita di sini Kita ya. berkombur dulu ini. Tema kita ini sangat luar biasa nih Bang. Kalau kita berbicara tentang anak, tentunya anak ini merupakan karunia dari Tuhan Tuhan ya. yang Maha Kuasa. Dan melihat anak itu sehat, tumbuh kembangnya bagus gitu ya, baik. Tentunya itu merupakan pelengkap kebahagiaan bagi para orang tua. Tapi nih Bang, tidak semuanya nih Bang. Ada sebagian orang tua yang merasa kecewa Bang. Mungkin karena mengalami kejadian bahwasanya anaknya itu dibawa tentang apa bawaan kelainannya gitu ya, berkebutuhan khusus. Iya benar gitu sekali, ya. berkebutuhan khusus nih. Jadi mungkin bagaimana nih, salah satunya adalah Down syndrome. Oke, Jadi bagaimana Down nih syndrome. sebenarnya upaya orang tua untuk mencegah itu ya, dan upaya untuk bisa menyemangati anak untuk bisa tumbuh kembangnya semakin Sip. bagus. Ini kita bakal bahas bersama narasumber Bang. Mungkin kita berdua kan? Iya. Iya, tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang ahli di bidangnya tentunya ya. Iya. Ini siapa lagi kalau bukan? Ya, di samping saya ini ada ibunda kami, Umi Idayanti Espesi. Wah, nyebutnya pun Espesi ya Iya, kan. Selaku Ketua Ketua Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome. Iya, Halo, selamat Ibu. pagi, selamat siang Ibu. Selamat siang, Kak. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini bakal kita sharing lebih dalam lagi nih ya Bu ya, karena Ibu selaku Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome ya Bu ya. Nanti kita boleh sharing bagaimana sih sebenarnya perilaku dari orang tua itu agar anaknya tetap tumbuh kembangnya tuh bagus gitu ya Bu ya. Dan ditemani dengan adik cantik nih. Adiknya, Halo, siapa adik. namanya Umi? Bu Umi. Apa namanya, Nak? Siapa? Siapa namanya Umi kita? Pak, Om. Tifa. Tifa. Oh, Halo, Tifa. Tifa. Halo Tifa. Oke. Nah, Iya. Di selain sebelah itu- sana siapa nampaknya nih? Oke, sebelah Hasanah ini tentunya kita ada pakar psikologi ya, yaitu Ibu Sri Nur Rahayu Fitria. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah, ya. sehat. Kita tetap semangat untuk sharing informasi ya Bu ya. Tentunya untuk menghentikan diskriminasi terhadap anak Down syndrome. Benar. Nah, Mungkin Tifa kalau mau main di bawah boleh, iya kan? Iya, Nah, boleh juga, boleh. Boleh dibantu. Boleh dibantu, dari, ini ada beberapa. ibunya. Silakan ya kan? Ada teman-temannya Ya, juga adik tuh. kita, silakan. Iya. Ya, silakan Tifa. Baik. Nah, mungkin kita ke Ibu Sri dulu lah nih ya kan, mengenai diskriminasi terhadap anak Down syndrome. Seperti apa sebenarnya Ibu Ayu diskriminasi yang terjadi kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini? Tentunya itu berbagai bidang ya sudut pandang, ada yang mungkin diskriminasi itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lain mungkin. Iya, Silakan Bu. benar. Terima kasih untuk Bang Dika sama Kak Widya. Kak Hasanah. Kak Nggak bisa Hasanah. move on Ibu ya. Saya itu udah move on ya. Masih terbayang-bayang. Iya. Jadi berdasarkan konsultasi dan beberapa laporan orang tua, dan kita juga selaku masyarakat juga sebagai praktisi juga, saya melihat bagaimana diskriminasi yang terjadi dengan anak ABK khususnya Down syndrome. Diskriminasinya multisektor ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial gitu ya. Nah, sekarang mungkin fokusnya lebih ke pendidikan. Nah, seperti yang diutarakan sebelumnya ya sama Umi, bagaimana kesulitannya Tipa dan anak-anak yang lain ya Bu ya, untuk bersekolah normal. Maksudnya begini, diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan. Mendapat pendidikan ya. Padahal dalam UU Perlindungan Anak nomor 20 kalau tidak salah saya tahun 2003 itu anak kebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan biasa dan luar biasa. Nah, tapi ada banyak sekolah khususnya di level TK itu TK ya terutama yang memang langsung misalnya agak
AIDS gitu loh. Gitu. Kadang mungkin secara fisik Down syndrome kan memang dia khas ya, berbeda dengan ABK lain seperti autis, hiperaktif, sama speech delay atau gangguan komunikasi lainnya. Oh gitu, berbeda ya? Bu ya? Beda. Kira-kira bedanya boleh disampaikan secara umum agar pemirsa juga dapat mengetahui? Anak dengan Down syndrome itu kelihatan memang berbeda secara fisik. Itu yang paling nampak dibandingkan ABK lain, karena orang awam menyebutkannya itu anak dengan 1000 wajah gitu. Jadi khas matanya sipit, kemudian posturnya lebih kecil gitu ya, dan postur pasti lebih kecil, karena dari sejak lahir mungkin sudah berbeda. Iya, karena itu kan Kembangnya terhambat ya Bu ya. gangguan kromosom kan, Oh, situ dia ya, genetik perbedaan kromosom. Jadi kromosom 21 yang gagal terbelah. Jadi memang akan lahir itu akan kelihatan perbedaannya secara fisik. Tapi dari mulai dalam kandungan sudah kelihatan Bu ya? Itu bisa dideteksi. Oke. Kalau di negara maju itu udah ada alatnya ya? Udah ada alatnya. Jadi dari di dalam kandungan itu bisa diambil cairannya untuk dilihat DNA-nya, potensinya, gini gitu. Dan itu kan relatif peralatannya udah maju. Kalau misalnya USG itu Bu? Biasa. Itu tidak bisa mendeteksi secara ini ya. Mungkin USG 4 dimensi pun itu Belum agak bisa, belum sulit dapat. ya. Kemarin sana waktu di dalam kandungan dia udah langsung di USG langsung ketahuan, wah ini nanti boros nih. Biaya hidupnya aja udah besar gitu ya. Iya, karena mintanya 4 dimensi ya. Iya, bukan 4 dimensi, yang langsung 6 dimensi. Berarti bisa Bu ya, berarti kelihatan itu di situ ya, melalui ukuran tubuh gitu ya. Mungkin jika memang dokternya itu sudah tinggi jam terbangnya, saya rasa ya. Yang sudah Baru bisa pakar gitu. juga Sudah ya. pakar. Jadi Atau mungkin nambahin Gimana Umi? Silakan Bu. riwayat anak sebelumnya Down syndrome. iya, Oh, ada genetik ya. riwayat. Ada riwayat, ya benar. Oke, menangani. Menyampaikan ke dokter. Bisa Iya. kemungkinan terjadi. Kemungkinan akan terjadi Oke. Iya, benar-benar itu dia tambahannya. biasanya dokter akan lebih prepare ke situ gitu. Oke, sudah mewanti-wanti nih bahwasanya ini bakal terjadi seperti ini gitu. Iya. Seperti itu. Nah, di samping itu nih Ibu Umi Idayanti ya sebagai ketua Oh, manggilnya persatuan. Umi ya kan? Langsung Umi kayak Namanya kakak-kakak. Umi nih, benar ya? Iya. Iya, Ibu Umi ya. Ibu Oke, Umi. ini pemborosan nggak sih? Udah Namanya ibu begitu. sama Umi. Iya. Emak aja lah begitu. Mama. Iya. Kalau Ibu Umi sendiri sebagai ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome ya. Ini awal mula terpikir untuk membuat nih suatu perkumpulan POTATS ya, yang disingkat dengan POTATS ini awalnya gimana nih Bu? Nah, kalau dibilang awalnya sebenarnya potat ini di Medan itu sendiri sudah lama, sudah ada dari tahun 2011. Oh lama. Tapi kok di sana nggak dimasukkan ya? Karena pemborosan. Tapi untuk di Indonesianya itu sudah ada dari tahun 2003. Oh, 2003 Jadi udah kita lama. udah ada PIK-nya itu masing-masing pusat informasi kegiatan itu ada di beberapa provinsi di Indonesia, ada 10 gitu, termasuk kita yang ada di Sumut. Oh, Sumatera Utara berarti bisa mewakili beberapa provinsi gitu atau regional gitu. Kita memang di Sumut. Oh, di Sumut aja. Iya, di Sumut. Berarti di Aceh ada, di Riau ada. Aceh yang belum ada. Aceh belum ada. Ya, itu seperti di Jawa Tengah ada. Habis ini Bang Putra buka cabang di sana. Iya, nanti kita buka di sana. Karena banyak juga sih yang di Aceh yang berharap ada dibuka di Aceh. Iya, itu jual mie Bu kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya visi misi kita itu di Potat ini adalah tempat berkumpulnya orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Oke. Gitu kan? Dan kemudian misi kita adalah memberikan informasi seluas-luasnya mengenai anak Down syndrome. Mengenai anak Down syndrome. Iya. Jadi mungkin seperti ini. Ketika mungkin ada orang tua yang dianugerahi anak Down syndrome, dia pasti akan mengalami yang namanya itu Kecewa. iya, kecewa, Sedih. kemudian Ada malu juga iya, gitu ada ya. merasa Bu, ya. bersalah. Kenapa harus saya? Iya, atau mungkin begini. Marah. Kenapa nggak sana aja? Ke sana lagi. Pertanyaan-pertanyaan orang, dulu hamilnya kenapa, makan apa? Iya, Iya, pasti iya. mungkin karena faktor makanan, Iya. mungkin kenanya ke situ. Tapi padahal itu keturunan juga bisa ya Bu ya. Turunan. Ini Genetik. saya keturunan. Nah, turunan ini ganteng ini, Bang Ipan ini turunan nih. Iya. Tapi gitu tanjaan jelek. Turunan ganteng. Ya kenanya ini Bang, mancingnya di dalam dia. Jadi karena
adanya portal ini gitu. Jadi kita membuat komunitas yang mana ini adalah orang tua yang memiliki anak Down syndrome dengan tujuan supaya kita bisa saling memotivasi, saling sharing, menyemangati gitu ya Bu ya. Kemudian kita bisa saling sharing gitu loh pengalaman bagi mungkin orang tua yang lebih dulu memiliki anak Down syndrome, kita bisa sharing pengalaman anak kita telah melewati Masa-masa itu. kan? Karena justrunya anak yang Down syndrome itu ketika orang tuanya lebih semangat ya, lebih mensupport lagi, dia juga bisa menjadi pendidikannya juga lebih baik ke depannya. Benar. Jadi dengan adanya portal ini kita harapkan kualitas anak-anak Down syndrome ini semakin baik ke depannya. Karena kita sini sudah sharing gitu. Jadi mulai kelahiran anak Down syndrome itu sendiri kita sudah mulai sharing. Kita kasih informasi-informasi yang mana untuk menunjang tumbuh kembang anak tersebut supaya jangan terlalu jauh tertinggal. Iya. Siap, oke. Nah, kita sekali nih, semakin hangat lagi pembicaraannya ya, Bang semakin ya. panas ini ya, karena kita pengen tahu nih. Ada pertanyaan, kira-kira bisa nggak di screening, misalnya nih dari pasangan-pasangan kita sebelum menikah, ya kan Bu, sudah bisa diketahui, oh ini bakalan Pencegahan ya, Bang ya. pencegahan. Tapi Iya, benar, jangan benar. jawab sekarang dulu Bu Ayu, kita Tahan masuk dulu ke Kombrik. Sebelum Kombrik, mari kita dengarkan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh RME, Anakku Namurju. Iya, silakan. Ya. Ya, pemirsa dimanapun berada, kembali lagi Markombur, iya, dengan tema hentikan diskriminasi terhadap anak Down syndrome. Luar biasa nih Bang tema kita ya. Jadi untuk menciptakan bagaimana supaya semangat orang tua itu tetap ya menerima keadaan anak ya, lebih menyemangati lagi nih, acara ini sangat luar biasa nih. Ini setelah ini Asana jamin nih Bang ya, orang tua juga sudah akan menerima dengan keadaannya sekarang ya. Amin ya Bu. Dan juga anak yang Down syndrome juga bakal bisa setara lah, walaupun tidak setara istilahnya diterima ya di bidang pendidikannya, kesehatannya dan bidang-bidang lain tentunya. Benar sekali. Baik, kita ke Bu Ayu. Iya, Bu Ayu. Nggak jadi Kak Ayu ya. Tadi Kak Ayu gitu ya. Opung Ayu. Kakak. Bu Ayu, jadi kan tadi bisa nggak kita misalnya men-screening atau mendeteksi misalnya dari pranikah nih ya kan, supaya anak kita atau keturunan kita bisa terhindar dari yang namanya Down syndrome ini. Gimana kira-kira? Pertanyaannya Agak gimana gitu ya. boleh sih. Ini usaha kita sebagai manusia, Iya, gitu ya, betul. sebagai jadi pertama itu kita ngelihat riwayat dari calon pasangan, riwayat dari segi kesehatan. Makanya ada yang ayo medical check up gitu ya. Oke. Itu untuk hal yang lain sih, tidak untuk Down syndrome. Kemudian apakah ada gitu ya riwayat dari sanak keluarganya yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus gitu. Nah, terutama Down syndrome. Kemudian itu dari segi kesehatan. Dari segi yang kedua, kini kita nggak bisa mencegah sesuatu yang memang udah ditakdirkan ke kita gitu ya, misalnya anak Down syndrome. Jadi andai kata ada hal-hal setelah pernikahan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita lihat secara mentally pasangan, gimana tuh pasangannya. Ini pasangannya tipikal impulsif tidak gitu, karakternya keras tidak. Ketika misalnya andai kata nanti punya anak gitu ya, itu dia bisa nggak manage dirinya, bisa nggak saling bekerja sama, itu secara mentally. Jadi kesehatan sudah, mentally. Terus yang ketiga, carilah pasangan yang kurang lebih walaupun pendidikannya tidak tinggi tapi pikirannya itu berpendidikan. Oh, gitu. Nah, itu penting tuh. Ke sana aja Bu, saya sudah berpasangan. Iya itu ya. Carilah pasangan. Gak mau cari yang kedua ya? Iya, Bu. Ini live Bu, ditonton. Itu saran saya selaku praktisi. Yang keempat itu cari pasangan yang memang mau bekerja keras gitu loh. Jadi kita mikir setelah menikah itu nggak usah enak-enaknya, pasti lebih banyak masalah gitu. Dan anak yang keluarga yang diberkahi dengan anak kebutuhan khusus yang membutuhkan memang finansial yang cukup lah kurang lebih.
Nah, gitu. Baik, Itu kalau dengan Bu Umi sendiri, kita pengen tahu nih, kalau usia gimana Bu? Berpengaruh nggak kira-kira? Boleh sambil dipegang Bu? Kalau usianya itu usia di atas 35 tahun, itu kemungkinan besar istilahnya kelahiran anak yang akan dilahirkan dari ibu dengan usia di atas 35 Oh, tahun. ibu 35 tahun. Iya. Kalau melahirkan. bapaknya nggak apa-apa. Belum ada penelitian yang seperti Oh, itu. belum Bu, ada. ya? Masih Bapaknya umur 50 tahun pun nggak apa-apa ya kan? Jadi kemungkinan resikonya akan besar dengan kelahiran anak Down syndrome. Tetapi pada kenyataannya sekarang di komunitas kami ya ada namanya Sahabat Potet Indonesia, itu kita ada di seluruh Indonesia, itu anggotanya itu malah rata-rata usia-usia produktif. Oh, Ada yang usia 24 tahun. malah itu Ibu. anaknya yang Iya. Down syndrome. Kelahiran anak pertama, ada kelahiran anak kedua gitu. Jadi tidak, kalau sekarang sih saya lihat tidak terfaktor dari usia Usia 30 saja. tahun ke atas gitu. Dan juga tidak terfaktor dari sosial ekonomi. Kemudian tidak juga dari pendidikan orang tuanya. Gitu. Jadi mungkin kalau saya bilang ini adalah anugerah kali ya. Iya, Jadi betul. kalau memang Allah mau kasih, siapapun latar belakang orang tuanya, baik dari segi pendidikan, dari segi sosial ekonomi, dari segi budayanya, tetap Allah kasih gitu. Oke. Jadi kalau itulah yang membuat kami itu menerima ikhlas dengan takdir ini gitu kan, karena kita sama semua. Ya mau maafnya mau profesinya dokter sekalipun, mau dosen sekalipun, kalau memang Allah sudah takdirkan Kasih, dia ya untuk benar. anak Down syndrome dia punya, ya dia akan punya gitu. Iya, mungkin dari Bang Ipan ada yang mau ditanyakan nih? Silakan. Boleh. Ya, silakan Bang Ipan. silakan, Bang. Ya, ini tadi titipan ini Bu dari orang dapur katanya ya kan. Silakan Bang Ipan. Oke Bu, mungkin mau nanya sama Bu Umi mungkin ya. Bu, ada nggak misalnya Bu megang mic-nya gini. kan kalau guru-guru sekolah biasa itu mungkin ngajar pun ya normal biasa. Ada nggak keluh-keluhan Bu, misal dari guru-guru yang ngajar anak yang Down syndrome itu kan, atau banyak guru yang menyerah ngajari anak yang berkebutuhan khusus. Iya, gimana seperti itu, itu kan mungkin awalnya mungkin semangat nih, tapi setelah jalani udahlah kayaknya aku nggak sanggup. Iya, gitu. nggak Itu sanggup. pertanyaan pertama. Boleh dua nggak? nih? Gitu Boleh, ya. boleh. Boleh ya. Silakan. Mungkin Bu. dari Bu Ayu psikolog juga boleh nih. Iya. Yang anak Down syndrome ini bisa kita didik kemungkinan jadi normal kembali apa gimana sih Bu? Persentasenya tuh berapa sih perubahan yang bisa diubah dari anak yang Down syndrome? Berbobot pertanyaannya. Kalah pertanyaan hostnya ya kan. Rupanya tadi dapat bocoran dari host juga Oh pertanyaannya. gitu ya. Gopean ya. Silakan Ibu Umi dulu. Oke, baik, tadi dari segi pendidikan ya, sekolah lah mungkin begitu ya. Iya benar, itulah yang menjadi problem kami sebenarnya orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini, terutama anak Down syndrome gitu. Di mana masih banyak oknum-oknum pendidik yang terkadang mereka mengkotak-kotakkan gitu. Gini, sekolahnya basicnya menerima ABK. Tetapi ketika mereka tahu ABK yang akan didaftarkan itu adalah Down syndrome, mereka menganggap, wah maaf, Penolakan ya, Bu. kami belum siap, Ya, sebentar Bu. tenaga kami belum Bang ada. Ipan nggak tahu ABK, pikirnya anak buah kapal. Berlayar. Kalau Anak Pelayaran ya. berkebutuhan khusus, khusus di pelayaran. iya, anak berkebutuhan Ini kok jadi ke khusus. ABK katanya. Pelayaran mah. Pelayaran mana? Dia taunya ABG Bu. Tapi kalau kami bilangnya ABK itu anak betuah kami. Oh iya. Wah kan, nah itu ya. Wah, ya. Kebetulan Bang Ipan ini anak Don Saldo Bu. Jadi Sebelum kami dilahirkan saldonya Don. Iya, jadi kalau untuk kayak pendidikan sih masih banyak oknum-oknum yang belum bisa Padahal menerima sekolahnya keadaan Down syndrome. anak Sudah berkebutuhan menerima khusus. Iya, ya, Bu, menerima. dari awal. Jadi ketika kita bertanya begini, Ibu maaf ini sekolahnya menerima ABK kan? Iya Bu, tapi bukan Down syndrome. Wah, tapi anak Down syndrome kan berkebutuhan khusus. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita tanya, memangnya anak yang seperti apa ya Bu ABK-nya? Mungkin mereka lebih familiar tuh dengan anak autis, ADA, speech delay, seperti itu. Jadi kalau
Tapi yang saya sayangkan adalah mereka tidak memberi kesempatan untuk melihat dulu anak Down syndrome-nya seperti apa ini yang mau Kalau nggak didaftar. salah ada Mereka tipe mozaik Harus ya ada kan? trial, Tuh ya, ada 3 jenis ya kalau nggak salah. Iya, benar. 3 tipe. Kalau itu sih tidak mempengaruhi untuk pendidikan sebenarnya. Itu lebih mempengaruhi tingkat Intelligence kemungkinan akan kehadiran anak Down syndrome lagi di keluarga gitu. Oh, di situ iya, pentingnya. jadi sebenarnya Down syndrome ini terbagi 3 tipe. 3 tipe. Coba Tipe catat. mozaik, Mozaik, kemudian trisomi 21, kemudian translokasi. translokasi. Iya, jadi kalau umumnya 80% dari tingkat kelahiran anak Down syndrome itu adalah trisomi 21. Oh, trisomi 21. Iya, seperti anak saya ini trisomi 21. Itu yang kromosomnya tumbuh yang Gagal terbelah. Gagal. gagal Iya, itu ya. jadi kalau trisomi 21 itu adalah terjadinya secara spontan. Spontan terjadi kegagalan saat pembelahan. Nah, kalau mozaik dia hanya ada sedikit mengambil dari kerusakan di kromosom 21-nya. Gitu. Jadi kebanyakan sih kalau mozaik ini wajahnya mungkin Down syndrome, tapi perilakunya, karakternya dan sebagainya seperti anak normal lainnya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi kalau trisomi 21 ya seperti anak saya ini. Kalau translokasi itu biasanya terjadi untuk keturunan. Oh, keturunan. Keturunan. Bukan Jadi seperti saya berarti turunan ya. jadi gitu. bisa saja kemungkinan besar diturunkan nanti anak berikutnya atau kepada generasi dari keluarga berikutnya begitu. Oh, bisa seperti itu ya. Iya. Karena dia keturunan itu ya, Bu. Iya, diturunkan gitu kan. Faktor keturunan. Iya, benar. Dan biasanya kalau anak kita ini sudah masuk pada tipe translokasi itu biasanya disarankan untuk cek lagi. Cek kromosom apakah diturunkan dari ayah atau dari ibunya. Oh, yang paling besar mayoritas dari mana? Trisomi Ayah? 21 tidak. Enggak Kalau ayah atau ibu? alhamdulillahnya ya di sini ketika kita sudah mungkin hasil kromosom itu translokasi turunan, biasanya orang tua akan lebih menerima sih. Oh, Istilahnya iya. ada istilahnya begini, nggak pedulilah dari ayahnya atau dari ibunya, yang penting bagaimana sekarang aku membesarkan anakku ini dengan baik. Menerima dia dengan ikhlas hati dan membuat dia menjadi orang yang bahagia begitu. Kualitas hidupnya lebih bermakna begitu. Daripada harus pusing-pusing mikirin ini turun Ini dari siapa? Mencari Dari- penyebabnya gitu Iya, ya. dari Tapi ayah atau lebih dari sendiri. ibu gitu. Ternyata tetangganya. Karena kan biayanya juga mahal ya untuk pengecekan seperti itu kan biayanya mahal. Kemudian yang dikhawatirkan ketika tahu nanti akan menimbulkan konflik. Iya. Gitu. Menyalahkan. Jadi kalau kita di Batak ini atau di Medan ini lah ya, kau yang bawa itu, bukan aku, gitu ya. Nanti Nah, malah jadi perpecahan iya, ya, Bu, benar, ya, seperti pertengkaran di keluarga. itu kan anakmu, bukan anakku, seperti itu. Itu mana mungkin bisa seperti itu, Bu ya. itu mungkin yang kadang sebagian dikhawatirkan oleh orang tua, sehingga ketika sudah terjadi misalnya translokasi, jadi lebih kepada ikhlas. Tidak apa-apa begitu. Paling nanti yang akan membuat persiapan orang tua ketika akan hamil kemudian. Ah, iya, Jadi iya. ada Jadi persiapan Aware, gitu ya. pencegahan atau lebih aware lah atau mungkin lebih konsul lah ke dokter. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Bang ini, Bu, Bang Ipan. Bang Ipan, yang persentase untuk ke normalnya itu ada atau enggak, Bu? Itu ke Bu kemungkinan? Ayu tadi Ah, Bu ada. Ayu, Bu silakan. Ayu Bu Ayu. ya. Oh, saya. Atau ke Hasanah saja kalau. Kebetulan di sini saya jadi host, Iya. Bang. Silakan Bu Ayu. Baik. Pertanyaannya bagus ya. Bagus. Bagus. Thank you. Itu Ipan. Hadiahnya bukan nanti Bang. minta sama Bang Dika. Oh, dituntun ntar pulang ini. Iya, Ada hadiahnya ada katanya. hadiah ya. Jadi untuk perkembangan anak Down syndrome sendiri itu dia tidak akan menjadi normal gitu ya, kalau dari segi misalnya normal secara fisik, nah itu tidak mungkin ya, maksudnya kemudian secara perkembangan misalnya kognitif itu juga sangat sulit lah, saya bilang tidak mungkin, kayaknya mendahului Tuhan saya ya, tapi memang secara sains memang sangat kecil kali kemungkinan, nggak mungkin lah gitu ya. Jadi tapi mereka bisa dioptimalkan supaya meaningful of life-nya itu Lebih bermakna. dapat gitu loh, dan dia tidak harus bergantung sama lingkungan. Nah, dan tidak bergantung sama lingkungan termasuk dari segi ekonomi. Nah, kemudian jadi dia nanti bisa juga maksimalnya bisa bahkan dia mencari uang sendiri. Nah, itu maksimalnya dari kasih sayang orang tua dan usaha lebih dari orang tua sampai segitu. Dia bahagia dia bisa menghasilkan uang sendiri, bisa menjaga orang tuanya, bisa menjaga adik-adiknya. Nah, itu dia. Nah, kemungkinan misalnya
kalau ayahnya Down syndrome nih, dia kan menikah, anaknya udah positif kah pasti? Berpotensi. Berpotensi. Karena kan genetik ya, kayak tadi Umi bilang. Berpotensi Bu ya? Berpotensi. Tapi saya lihat ada juga beberapa yang karena ibunya itu normal, anaknya normal. Ya, ada itu namanya dalam biologi genom genom itu ya. Jadi kalau ada ayahnya nanti kecil pendek gitu, ibunya pendek kok anaknya bisa ada tinggi. Berarti kan gen resesifnya muncul gitu ya. Sama seperti ini. Nah, secara medis kan kalau misalnya salah satu itu ada yang normal, nah insya Allah juga yang ada juga yang normal. Potensi untuk Down syndrome juga terbuka gitu. Tergantung Tuhannya Allah menjadikannya seperti apa. Oke. Nah, kita juga penasaran ya Bang ya. Tentunya untuk memaksimalkan potensi anak itu banyak kegiatan yang dilakukan nih Bang. Tentunya di Potat Sumut ini banyak kegiatannya nih. Kita pengen kepo nih Bu. Kira-kira Tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Karena ada yang mau lewat dulu. Oke, apa nih kira-kira yang lewat ada ya? yang mau lewat dulu dan kita dengarkan dulu sebuah lagu dari band kita yang sudah tidak asing lagi. Tak lain dan tak bukan. Tak lain dan tak Aku hanya minta bebaskan diriku. Pemirsa Warkombur, ya kali ini kita kembali lagi berkombur dengan tema diskriminasi terhadap anak Down syndrome. Kira-kira Hentikan ya dapat- diskriminasi terhadap anak Down syndrome. Silakan mungkin ada pertanyaan dari Iya, sana. tadi sempat terpotong ya Bu ya. Kita penasaran nih Bu, kira-kira nih kegiatan-kegiatan di Potat Sumut itu seperti apa sih Bu? Oke.
untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Potret Sumut ya, yang sejauh ini yang sudah kami lakukan ya. Selain memberikan informasi yang terlengkap mengenai anak Down syndrome, kita juga ada yang namanya perkumpulan, gitu kan. Jadi kita adakan perkumpulan-perkumpulan itu dengan tujuan adalah lebih silaturahmi, gitu. Dengan mungkin kita saling bertemu gitu ya, saling melihat kondisi anak masing-masing, ada rasa syukur dan termotivasi. Jadi saya selalu bilang begini kalau di grup saya, ketika mungkin anak lain di-share dengan usia 3 tahun atau 4 tahun dengan kepintaran yang mungkin menurut kita sudah di atas dari anak kita, maka kita akan termotivasi untuk mengejar bahwasanya anakku bisa seperti dia. Gitu. Ketika mungkin anak kita sudah jauh lebih pintar daripada anak yang lainnya, disitulah bentuk kesyukuran kita. Gitu. Jadi kita bersyukur, dan dengan bentuk kesyukuran itu kita sharing. Kakak, anaknya seperti apa? Kenapa bisa seperti ini? Yuk coba lakukan seperti yang saya lakukan ini. Sehingga mudah-mudahan dia tidak mengalami keterlambatan yang terlalu jauh dari usia sebenarnya gitu. Dan nanti untuk kegiatan-kegiatan kita, alhamdulillah kita sudah banyak disupport dari Ikatan Dokter Indonesia ya, khususnya dari Fakultas USU, kedokteran iya, kemudian seperti pengmas yang mereka buat, kemudian iya, kemudian seperti besok itu hari Sabtu kami mau ada baksos. Baksos, iya. Sebenarnya banyak kegiatan banyak. ya. Jadi kita sudah pernah yang namanya baksos rehab medik. Jadi kita sudah bekerja sama itu sama Asdoki. Asdoki itu alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita adakan sunat massal. Oke, jadi supportnya itu full penuh ya, Iya, Bu, semuanya benar. ya. Jadi nggak kita bisa cuman ikut itu, Bu. nyediain anak Down syndrome-nya aja gitu. Semua yang kedua. Iya, habis aja. Kemudian kita juga pernah disupport dari Pedostri, yaitu Persatuan Dokter Rehabilitas. Oh, ada gitu Bu ya. Lalu tanggal 21 Maret ini kan kita memperingati hari Sindrom. Iya, dan ini saya sampaikan lagi satu lagi, biasa kita juga disupport oleh dokter PGPKT, THT untuk bersih-bersih telinga. Jadi kita udah 2 kali, untuk yang kedua besok tanggal 25. Kita adakan di Rumah Jadi Sakit konsul USU. juga gitu. bisa, Iya, orang tua. itulah untungnya bergabung di Potat. Itu secara gratis ya, Bu, memang? Tidak Alhamdulillah ada gratis. Iya. Alhamdulillah gratis. Nanti kalau ada yang mau transfer ke saya aja, menurut saya. Bu, Jangan ini boleh transfer. informasi Bu untuk pemirsa yang di rumah mana tahu pengen gabung ya Bu. Itu Oh, ya. caranya gimana? Iya, silakan. Silakan bergabung di Potat Sumut ya, bisa lihat di Instagram kami ada Pik Potat Sumut, kemudian ada juga Facebook kami Pik Potat Sumut. Nanti kita bisa masukkan ke grup WA. Di grup WA kita, di situ kita lebih banyak untuk berdiskusi mengenai tumbuh kembang anak Down syndrome. Untuk pertemuan gitu. rutin ada nggak seminggu sekali? Gitu? Kalau pertemuan rutin memang kita belum adakan. Sebenarnya sudah ada. Kemarin kita sudah pernah buat latihan untuk anak-anak Down syndrome kita. Tetapi mungkin karena keterbatasan tempat ya. Nah, jadi kita kalau buat kegiatan itu di momen-momen sebulan sekali gitu. Jadi mungkin seperti ada event 17 Agustus kita buat kemeriahan dengan anak-anak Down syndrome. Lebih memengati mereka ya Bu ya. Iya. Ini ya. Jadi kemudian kalau misalnya kita adakan lomba-lomba, mungkin lomba foto, lomba video Lomba gitu. masukkan cabai dalam botol, itu nggak masuk itu kan Bang. Awas stres. Iya. Dan biasanya kita itu setiap tanggal 21 Maret itu memperingati yang namanya Hari Down Syndrome Dunia. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita juga melaksanakannya, yaitu tepatnya di tanggal 18 Maret. Insya Allah kita disupport oleh Pemprov Su. Kita adakan, sekali. ya alhamdulillah. Semoga acara berjalan lancar ya Bu ya. Ya, nanti undang kami sebagai hostnya ya Bu. Boleh masuk dia Ya, kayaknya. kita adakan insya Allah di Aula Tengku Rijal Nurdin. Oke, Bandnya berarti ada, Bu? bekerja sama dengan Ibu Nawal ya. Ya, berarti dengan Ibu Iya, Gubernur. iya. Kalau tahun lalu kita juga alhamdulillah disupport sama Pak Gubsu. Kita adakan di Deli Tua di kediaman Pak Gubsu. Mudah-mudahan Naik kuda situ, Bu, ya. setiap tahun kita tetap disupport sama pemerintah karena kami sangat berharap sekali muncullah kegembiraan anak-anak ini di setiap Hari Down Syndrome Dunia. Karena nanti di situ kita menampilkan kreasi pentas seni dari anak-anak Down Syndrome ya. gitu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya gini, mereka bisa, tetapi kita butuh kesabaran ekstra untuk membersamai mereka untuk mencapai kata bisa itu tadi. Mereka bisa, hanya butuh waktu aja. Menggiringnya itu Iya, harus butuh sabar waktu ya dan Bu ya. sabar. Jadi kalau dibilang untuk nari mereka bisa. Bisa. Untuk baca ayat pendek mereka bisa.
Sana juga bisa, Bu. Baca puisi mereka bisa, tetapi butuh kesabaran sekali nih ya. sama waktu. Karena terkadang banyak orang yang tidak mau mengerti prosesnya, Betul, Bu. cuman mau Ada. tahu hasilnya. Instannya, gitu. Karena kan Benar, mereka kan berkebutuhan khusus nih, anak yang spesial ya kan. Jadi ya penanganannya pun Harus spesial. Iya, semuanya harus spesial. memang. Jadi hati orang tuanya pun ditempa menjadi hati orang tua yang spesial. Masya Allah, anak surga ya. Nah, untuk stimulasi Hah? Bisa nari nggak? Wah, saya bisa nggak bisa? Kalah berarti abang. Kalah, sana lebih bisa. bisa, menari di hati abang juga bisa. Iya, keren. Nah, untuk stimulasi nih Bu, ketika anak yang sudah lahir dalam keadaan seperti ini gitu ya, bagaimana nih peran orang tua seharusnya mengajarkan mungkin untuk bergerak, latihan gerak, sensorik dan motorik Iya, seperti apa stimulasi gitu? terapi ya. Nah, itu Iya. seperti apa Bu? Jadi anak dengan Down syndrome kan itu lebih awal terdeteksi ya ketika lahir. Jadi ketika orang tua sudah mulai menerima, tidak lagi marah dengan keadaan, disitulah mulai untuk berproses. Nah, jadi dari dini anak sudah bisa diterapi, terapi sensory integration, gitu ya. Kemudian untuk terapi perilaku supaya emosinya itu lebih bisa dia kendalikan atau lebih mengerti aturan, gitu ya. Mana yang ketika kita kasih tanda ini tidak boleh, dia langsung paham, gitu ya. Paham langsung, ya. Paham. Ini jangan. Nah, seperti Tipa Kalau kan untuk udah paham. anak sendiri nih Bu Tifa ya, kalau misalnya dia sedang nangis atau gimana cara ibu untuk meredakannya atau ininya gimana sih Bu biasanya? Boleh dipraktekkan ya atau gimana? Ya boleh, Bu, tapi dibarengi dengan closing statement. Soalnya sudah di akhir ini, ya kan. Coba Bu sambil ya, singkat, padat, tepat. Jelas, oke. Ya, Silakan, Bu. kalau saya sih ya untuk membersamai anak seperti Tipa ini biasanya lebih menggunakan hati, lebih menggunakan hati gitu. Karena saya tahu anak Down syndrome ini tidak ada yang namanya sakit hati, dia nggak paham dengan sakit hati, dia nggak paham dendam. Iya, jadi mungkin saat dia marah marahnya di situ aja. Setelah itu mereka akan kembali seperti tidak punya salah dengan kita, tidak punya masalah gitu. Jadi paling kalau saya selalu menerapkan Tipa ini kalau misalnya perilakunya sudah saya rasa sedikit mengganggu, saya akan seperti tadi sabar, kemudian saya rentangkan tangan, dia sudah paham rentangkan tangan dan peluk. Minta peluk. Gitu. Ketika kita sudah Coba kita tes berpelukan, sama sana, artinya rentangkan sudah tangan. memaafkan. Nah, dan jika terjadi sesuatu hal, saya akan tanya ke dia, kamu oke Dek? Kalau dia bilang masih nangis nih, dia belum bilang oke, artinya dia masih belum selesai nangisnya. Dan saya kasih kesempatan dia untuk puaskan nangisnya. Tapi ketika dia bilang oke Mama, artinya saya akan rentangkan tangan dan peluk. Oh, Itu gitu. Berarti ada artinya dia- isyarat-isyarat iya. tersendiri ya Bu ya? Jadi nangisnya pun jangan ditahan, karena kalau kita tahan nangisnya juga belum tuntas akan berefek pada psikologisnya, benar nggak? Iya. Iya, jadi perilakunya juga berubah gitu ya? Iya, Oke. gitu. Jadi dia akan menahan itu. Terima kasih Bu Umi. Kita ke Bu Ayu closing statementnya kepada pemirsa. Oke, Silakan. silakan Bu. Jadi anak dengan ABK itu kembali kepada keluarga dan masyarakat sebagai media untuk mengembangkan potensi anak agar lebih mandiri dan menemukan meaningful of life-nya gitu ya. Jadi kita saya juga masyarakat, bagian dari masyarakat walaupun praktisi, dan kakak juga ya, dan abang gitu, dan guru ya, dan aparatur pemerintah kan masuk dalam ruang lingkup masyarakat juga. Jadi bagaimana mengembangkan, mereka kan penerus bangsa juga dengan kebutuhan spesialnya. Nah, pentingnya kita untuk menerima dan mensupport mereka. Tidak mengkotak-kotakkan seperti kata Umi tadi, tidak mengkotak-kotakkan dengan anak-anak dari segi pendidikan, kemudian sosialnya. Nah, untuk prasarana juga ketika ada anak dengan kebutuhan khusus bermain di taman bermain ya silakan gitu. Ya, anak-anak lain gimana cara bisa saling menghargai lah, udah belajar menerima. Nah, gitu lebih ke situ sih. Luar biasa sekali ya Bang ya. Jadi intinya Kurang nih, waktunya sebenarnya ya. iya. Jadi intinya Bang ya, kita sebagai orang tua harus bisa lebih menerima ya. Mungkin upaya yang bisa dilakukan itu adalah mengajari anak ya dengan stimulasi-stimulasi yang mungkin jarak waktunya itu ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi intinya dilakukan dengan baik dan sabar Dengan rutin, ya. Dengan rutin ya, secara rutin. Karena tentunya juga anak yang Down syndrome memiliki kesempatan ya yang sama untuk bertumbuh dan berkembang Iya. lebih baik lagi Iya, ke depannya. benar. Oke, luar biasa Baik, nih kita Bang. akhiri markombur kita
pada siang hari ini pemirsa. Jangan lupa bahwasanya anak yang diberikan oleh Tuhan ini walaupun dia spesial seperti adik kita ini, tapi tetaplah bersyukur karena di luar sana banyak pasangan yang tidak diberikan oleh Tuhan keturunan dan mereka mencari keturunan, ya kan? Ada yang bayar sampai 1 miliar untuk bayi tabung. Ada juga yang 100 juta, tabungnya second, jadi beda dia. Nah, ya gitu saja mungkin dari kami. Saya Putra Siagian bersama rekan saya. Nur Hasanah pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan terus program Markobar setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.